aman kan? Bos kamu nggak tahu kan tentang keterlibatan kamu sama mereka? Enggak kok. Nina, dengerin aku. Sekarang, kamu fokus aja kerja. Gak usah urusin urusan orang. Gak usah terlibat sama urusan orang. Ingat, ingat keselamatan kita. Sekarang ada Abizar, kamu harus jaga diri. Iya mas, iya. Abizar. Iya, baru kepikiran tadi siang soalnya. Jadi ada datang. Oh gitu ya. Insya Allah besok kami juga akan ikutan deh. Papa kayaknya mau nyumbang sedikit juga ya. Nanti papa ke sana. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Kalau perlu nanti Riza saya suruh ke sana untuk bantu-bantu. nggak usah. Di sana kan juga butuh banyak tenaga. Udah, di sana aja. Papa ntar ke sana sendiri ya. Oh, begitu, Pak. Baik. Ya, ini saya izin untuk tutup telepon dulu ya. Soalnya masih banyak yang harus dipersiapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa, Pak? Ini Al mau bikin acara nyumbang kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya ini bentuk ikhtiarnya Al supaya banyak orang yang mendoakan. Ya semoga sedekahnya ini bisa jadi pintu kemudahan untuk mencari Rena dan Askara. Amin. Papa sekarang mau pergi dulu, mau beli bahan-bahan buat yang kita kasih besok. Habis itu Papa mau langsung ke Pondok Pelita. Aku jalan ya. Udah. Hati-hati ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mbak Mirna itu ngitungnya yang benar, soalnya kan ini kloter terakhir ini. Jangan sampai nanti kita kelewat yang belum kebagian loh. Yang awal-awal kan udah. Ini sih udah dicek semua kok. Coba lu cek lagi dikit lagi. Dan salah satu waktu terbaik untuk bersedekah bukan ketika lapang, tapi ketika kita sedang berada dalam kesempitan. Ya Allah, saya melakukan ini semua untuk mengharapkan ridho dan rahmat-Mu. Mudahkanlah semua ini untuk saya dan keluarga saya, ya Allah. Oh ya. Nah, Permisi, Al. Ya. Ini saya buatin ini buat kamu. Oh iya, makasih. Dikata di sini kagak ada orang kali ya, cuman Pak Bos doang. Kita patung kali kagak dibuatin sekalian apa minum ya? Cuman satu doang buat Pak Bos. Maaf Mbak Mirna, Mbak Kiki, tadi saya nggak tahu. Ya udah saya buatin aja ya sekarang ya. nggak usah, Mbak, nggak usah di situ aja, Mbak. Kita bisa bikin sendiri kok. Ayo Mbak Mirna, kita bikin minuman yang anget. Kan habis ini kita pasti bakal begadang dong sampai malam dong. Oh iya benar. Oke kalau gitu kita ke dapur dulu. Pak Bos kita mau ke dapur dulu. Pak Bos ada yang mau dibutuhin kita? Makasih, udah. Oke. Sebentar ya, Mas. Minyak ini mana minyak? Minyak. Oh ya udah sekalian kerja kali di dapur. sekalian, Iya, sekalian. Oke, oke. tenang, Mas. Duduk. Saya kagum sama kamu, Al. Sholat. Ya dengan cara kamu menyikapi semuanya. Begitu tenang. Ya. Dan inisiatif untuk bikin acara ini sangat mulia. Saya rasanya terlalu banyak ngeluh. Malah yang sebenarnya masalahnya lebih banyak seperti kamu. Kamu tidak pernah mengeluh sama sekali. Saya kagum. Ya, saya bisa kuat seperti ini pastinya karena saya selalu merasa disupport dengan Andin, istri saya. Yang dimana selama hidupnya
selalu menjadikan waktu untuk saya. Gak pernah lelah untuk mendukung. Dan walaupun sekarang sudah nggak ada, saya masih merasakan hal yang sama. Karena menurut saya, dia selalu ada di dekat saya. Karena dia selalu ada di sini, dan di sini. Dan lagi pula kan, Tuhan itu memberikan cobaan ke setiap manusia itu kan berbeda-beda, sesuai kemampuan. Jadi ya, gak mungkin Tuhan memberikan cobaan kalau memang umatnya nggak bisa untuk menyelesaikan. Al benar-benar sosok suami yang mencintai istrinya. Seandainya saja suamiku bisa mencintai aku sebagaimananya Al mencintai Andin, pasti aku akan lebih bahagia daripada sekarang. Tuh kan, bisa aja tuh dia sekarang ngambil kesempatan. Sosokan ngasih air minum ke Mas Al. Gimana ya caranya buat misahin? Soalnya kalau didiemin mulu, makin-makin nih orang nih. Kayak boleh ide. Apaan? Terus masalah kamu gimana? Sudah ada rencana atau strategi supaya bisa berdamai sama suami kamu? Jujur saya belum mikirin sampai ke situ, Al. Saya belum nemu titik terangnya. Kenapa belum mikir sampai ke sana? Atau mungkin bisa coba ceritakan masalah detailnya ke saya? Mungkin saya bisa memberikan sebuah saran. Ini dia. Ini yang aku takutkan. Aku takut kalau sampai Al memintaku untuk cerita. Apa sebaiknya aku jujur aja? Kalau aku ini adalah istri simpanan. Dan KDRT yang kualami selama ini terjadi karena aku meminta Mas Permadi menikahiku secara resmi agar Kayla memiliki ayah yang sah. Ya kalau memang nggak mau cerita juga nggak masalah buat saya. Cuman setidaknya kalau misalkan kamu cerita dan saya tahu masalahnya, mungkin memang saya benar-benar bisa membantu. Sepertinya inilah saatnya aku harus cerita dengan Al. Apa adanya. Sebenarnya saya itu sebenarnya Pak Bos, ini minyaknya. Ada 4 minyaknya. Tadi masa bilangnya 1, 2, 3, 4. Nanti kita ambil lagi minyak gorengnya. betul. Untuk yang sekarang, kita tadi habis bikinin mie juga nih buat Pak Bos. Iya, soalnya tadi kita udah bikin teh, minumnya di belakang. Terus kita inisiatif udah bikinin mie buat Mas Al. Ya pasti kan Mas Al lapar dong. Sini, Mbak, biar Kiki aja buat Mas Al. Jangan, itu aja. Ya udah, Kan tadi gue yang bikin tadi buat Pak Bos. Ya udah nanti. Panas. Tumpah deh, itu panas loh. Mbak Mirna sih. Mbak Mirna kok teledor. Ya lu yang narik-narik ini piringnya. Udah tahu gue mau ngasih ke Pak Bos. Maaf ya Mbak ya. Mbak Nia maaf ya, mau Kiki Mbak. ambilin lap gak? enggak apa-apa, enggak usah. Al, saya permisi dulu. Ya ampun, Iya, kotor. iya, Banget bajunya. ini loh. Matang soalnya mie-nya. Ya parmi kok, bukan bawa parfum lagi deh. Ini Pak. Sengaja. Enggak Mas Al, Enggak, Pak Bos. tadi nggak sengaja. Iya. Saya tanya sekali lagi, sengaja apa enggak? Enggak Mas Al, beneran itu nggak sengaja. Saya tahu kalian kurang suka sama dia, saya tahu. Tapi nggak kayak begitu juga. Ya, dia tamu, dia manusia.
Ngerti kan? Iya Mas Al, kita berdua minta maaf karena nggak sengaja numpain Miko Mbak Nia. Iya Pak Bos. Lain kali saya nggak mau lihat kayak begitu ya. Iya Mas. Iya Pak. Oke. Minyaknya dirapihin, jangan ditidurin. Semua dicek, jangan sampai ada yang kurang. Ya. Dibersihin. Ya. Iya Mas. Walaupun kita diomelin, tapi kita berhasil. Iya. Makanya jangan coba-coba sama kita. Mudah-mudahan dengan kejadian tadi, dia nggak bakal berani lagi nempel-nempel sama Pak Bos. Betul. Dikira kita nggak kekurangan akal apa buat mengusir dari sini. Pokoknya kita akan segera dengan cepat bikin dia pergi dari rumah ini Mbak Mirna. Harus kayaknya. Ya kan Mbak Andin? Pokoknya Mbak Andin tenang-tenang, lenggang kangkung aja di situ sambil menyaksikan kita berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu baru pulang sih Mas? Lembur. Banyak kerjaan, servisan banyak, semuanya harus selesaiin. Abizar mana? Tidur ya? Udah tidur, kecapean dia main. Oh ya, aku pengen cerita sesuatu deh sama kamu Mas. Tapi nggak usah deh, kamu makan dulu aja ya. Kalau udah ngomong tuh langsung diceritain. Jadi gini, ternyata majikan aku itu suaminya Mbak Nia. Nia? Iya, Mbak Nia tetangga baru kita itu loh, yang kemarin dikejar-kejar sama anak buah suaminya. Loh, kamu tahu dari mana? Iya, tadi pas aku beres-beres, aku tuh nggak sengaja ngelihat ada fotonya Mbak Nia itu sama majikan aku, Pak Permadi. Tapi suami tahu nggak keterlibatan kamu tentang apa yang kamu bawa kabur anak istrinya itu? Kayaknya enggak sih Mas. Kayaknya dia nggak tahu deh. Soalnya tadi dia juga udah ngasih aku ini gaji harian aku. Coba deh kamu hitung. Aku nggak boleh bilang soal sifatnya Pak Permadi yang suka mukulin orang dan anak buahnya seperti tadi. Aku nggak mau kalau Mas Indra nyuruh aku berhenti kerja. Karena aku butuh uang untuk Abizar. Dan aku juga udah kasihan sama Kayla yang lumpuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sore Mbak Elsa nelfon ya? Maaf ya Mbak, nggak keangkat. Ada apa ya Mbak? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini, saya butuh bantuan kamu untuk cari data Pak Permadi. Karena ya sebagai klien juga kan kita harus tahu datanya kan. Ya karena saya perlu tahu juga untuk potensi pengembangan kerjasama ke depannya. Jadi saya butuh banget nih untuk data lengkapnya seperti pendidikannya apa, terus pekerjaan sebelumnya itu apa, dan mungkin ada proyek yang pernah dipegang sama perusahaannya itu dan lain-lainnya lah. Saya minta tolong banget ya untuk kasih tahu ke saya. Iya baik Mbak. Nanti akan segera saya cek dan lapor ke Mbak Elsa. Ya, terima kasih banyak ya. Kenapa? Urusan kantor? Iya mah, urusan kantor. Walaupun Mama tahu kalau gue emang lagi diminta tolong sama Tante Rosa buat menyelidiki soal Nia, tapi gue nggak boleh kasih tahu dulu. Kalau gue mulai penyelidikan Pak Permadi, gue nggak mau Mama malah jadi khawatir. Lumayan juga ya gaji harian kamu. Tapi aman kan? Bos kamu nggak tahu kan tentang keterlibatan kamu sama mereka? Enggak kok. Nina, dengerin aku. Sekarang kamu fokus aja kerja. Gak usah urusin urusan orang. Gak usah terlibat sama urusan orang. Ingat, ingat keselamatan kita. Sekarang ada Abizar, kamu harus jaga diri. Iya Mas, iya. Abizar tadi gimana? Betah nggak di situ? Iya dia tuh di sana.